Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Imran di Imran Tutorial dan di webpotos.com ya. Oke, pada video kali ini saya akan berbagi mengenai bagaimana cara untuk mendapatkan view di YouTube teman-teman. Ya. Namun sebelumnya mohon maaf karena beberapa hari ini saya tidak update video dikarenakan ada beberapa hal yang membuat saya tidak bisa fokus dalam pembuatan video ini, dan salah satunya adalah beberapa channel saya itu terkena suspend teman-teman ya. Jadi saya mungkin kurang lebih 1-2 hari kalau nggak salah ya, 1-2 hari saya tidak bisa upload video dikarenakan channel saya itu terkena suspend. Namun alhamdulillah pada hari ketiga kalau nggak salah itu saya mengajukan banding dan akhirnya channel saya itu kembali aktif dan saya bisa kembali berbagi kepada teman-teman semuanya. Baiklah teman-teman, langsung saja, apa sih langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan, atau langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan view di YouTube atau mendapatkan banyak view di YouTube ya gitu. Nah, di sini ada 8 langkah atau 8 cara yang bisa kalian lakukan, dan ke-8 cara ini saya sarankan teman-teman untuk melakukannya secara konsisten ya. Jadi tidak hanya cukup 1 kali, 2 kali atau 3 kali kalian dalam melakukan 8 langkah ini. Oke. Nah, apa saja sih ke-8 langkah ini? Yang pertama adalah kita bisa menggunakan layanan Google AdWords untuk meningkatkan view di channel YouTube kita ya. Apa itu Google AdWords? Itu adalah merupakan salah satu produk yang diberikan oleh Google, di mana kita bisa menggunakan jasa mereka untuk menambah view di YouTube atau view di blog atau website dan yang lainnya ya. Jadi pada intinya Google AdWords ini adalah merupakan sebuah layanan jasa iklan, dimana kalau kita menggunakan jasa ini, produk apapun yang ingin kita promosikan nantinya bisa langsung dipromosikan oleh si Google tersebut. Jadi kemungkinan kita untuk mendapatkan banyak view di YouTube atau banyak view di blog atau banyak orderan misalkan jika kita berbisnis online adalah dengan cara mempromosikannya menggunakan jasa atau layanan Google AdWords ini. Namun untuk Google AdWords ini tidak gratis teman-teman ya. Jadi kita harus mengeluarkan uang kalau kita ingin menggunakan layanan ini. Nah, dan di sini mungkin bisa jadi catatan penting untuk kalian semua mengenai besar dan tidaknya bayaran yang harus kita berikan kepada Google AdWords ini ya. Nah, dan berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari beberapa sumber mengenai Google AdWords ya. Jadi besar atau tidaknya itu tergantung dari kata kunci yang kita bidik teman-teman ya. Jadi semakin banyak saingan dalam kata kunci tersebut, maka semakin mahal pula uang yang harus kita bayarkan atau bayaran yang harus kita berikan kepada Google AdWords ini teman-teman. Maka dari itu, kalau misalkan kalian ingin menggunakan layanan ini, silahkan teman-teman riset kata kunci dengan jumlah view yang banyak namun saingannya sedikit, dan dengan itu semua kita bisa mendapatkan view yang banyak tentunya, namun kita tidak perlu mengeluarkan banyak uang. Oke, kita tidak perlu mengeluarkan banyak uang, lain hanya dengan kata kunci yang mempunyai saingan yang banyak ya teman-teman, itu kita harus mengeluarkan uang yang mungkin bisa cukup besar dibanding dengan kata kunci yang saingannya sedikit. Nah, itu adalah poin penting yang harus teman-teman ingat dan harus teman-teman perhatikan dalam penggunaan layanan Google AdWords ini. Namun untuk jasa Google AdWords ini juga kalian gak usah khawatir ya. Jadi intinya kalian jangan khawatir kalau misalkan saya takut misalkan untuk menggunakan layanan ini, takutnya itu saya tidak bisa mendapatkan banyak view gitu kan. Nah, di sini kalian jangan takut sama sekali karena si Google sendiri memberikan intinya jaminan kalau misalkan kita menggunakan layanan tersebut, maka dia memberikan jaminan kalau produk yang kita promosikan itu pasti langsung banyak peminatnya atau bisa langsung banyak view-nya kalau misalkan di YouTube atau di blogger. Intinya seperti itu teman-teman. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan view di YouTube adalah dengan men-share video di sosial media ya, seperti Facebook misalkan ya. Yang kedua ada Twitter, Instagram, Google Plus dan lain sebagainya ya. Jadi silakan kalian manfaatkan silakan kalian manfaatkan sosial media sebagai tempat untuk men-share video kalian.
Namun di sini kalian jangan asal share saja teman-teman ya. Jadi kalian itu kalau misalkan ingin men-share di Facebook, silakan kalian share-nya itu di tempat-tempat yang sekiranya mempunyai nice yang sama atau mempunyai tema yang sama dengan video yang kalian promosikan. Kenapa? Karena ini sangat penting sekali. Gini aja teman-teman, kalau misalkan kalian men-share video tentang cara berbisnis online misalkan ya, tapi kalian men-share-nya itu di tempat atau di grup tentang percintaan atau tentang misalkan hiking dan lain sebagainya, maka kemungkinan besar video kalian untuk ditonton itu kecil teman-teman. Kecil kemungkinan untuk mereka di dalam grup tersebut ingin melihat video yang kalian share ya. Lain hanya dengan tempat-tempat grup atau fanspage yang sekiranya mempunyai nice yang sama, maka mereka yang melihat video kalian, mereka yang melihat link video kalian, pasti mungkin bisa dikatakan 90% kemungkinan mereka untuk mengklik itu ada teman-teman. Oke, jadi ingat, jika kalian ingin men-share video di sosial media, baik di Google+, Instagram, Twitter, Facebook, kalian harus memilih tempat-tempat yang sekiranya satu nice dengan video yang akan kalian share. Oke, itu yang kedua teman-teman. Terus yang ketiga, untuk meningkatkan view di YouTube adalah dengan mengoptimalkan tag teman-teman ya. Tag ini harus kalian optimalkan karena dalam pencarian di YouTube ya, sistem YouTube itu mengidentifikasi video kita itu menggunakan tag atau menggunakan metadata yang lainnya seperti title, deskripsi, dan tag gitu kan. Jadi pengoptimalan tag ini sangat penting sekali teman-teman. Oleh karena itu kalian jangan asal-asalan dalam penentuan tag. Silakan kalian lakukan riset terlebih dahulu, baik itu menggunakan Vidix ataupun bisa menggunakan ToBrainJet dan lain sebagainya, yang sekiranya kita bisa mendapatkan rekomen untuk tag di video yang kita akan promosikan itu. Terus yang keempat apa gitu kan, cara untuk mengoptimalkan view kita di YouTube. Nah, di sini adalah dengan cara mengkolaborasi antar channel teman-teman. Mengkolaborasi di sini maksudnya adalah misalkan gini, kalian itu mempunyai 4 channel, misalkan ini channel 1, channel 2, channel 3, channel 4 ya. Dan channel-channel ini tentunya ya masih dalam platform YouTube ya intinya ya. Jadi ada 4 channel YouTube yang kalian punya, dan silakan kalian kombinasi keempat channel tersebut. Maksudnya gimana? Maksudnya gini teman-teman. Misalkan untuk channel A ini ya, untuk channel A misalkan ini nice-nya itu misalkan tentang anime misalkan. Channel yang kedua tentang tutorial. Channel yang ketiga misalkan tentang apa ya, misalkan berita misalkan ya. Channel yang keempat misalkan tentang musik atau tentang apapun itulah. Nah, kolaborasi di sini maksudnya adalah, jadi di dalam tag di channel ini kalian harus memasukkan nama channel di dalam nama channel lain di dalam tag video channel A. Misalkan gini, channel ini misalkan nama channelnya itu Imran Iim, misalkan Imran Iim tutorial atau Imran Iim collection misalkan ya. Nah, nama channel ini kalian masukkan di dalam tag video di sini ya. Jadi kalian tidak fokus pada tag pada tag video yang bersangkutan ya, tapi kalian juga harus memasukkan kata kunci. Kalian harus memasukkan kata kunci yang sesuai dengan channel si B ya. Jadi kalau misalkan channel si B nama channelnya itu Imran Iim Collection, maka di dalam tag di video A atau dalam tag di channel A ini silakan kalian masukkan Imran Iim Collection. Jadi nanti agar misalkan kalau ada orang yang mengunjungi channel ini atau channel satu ini, terus dia melihat rekomen video yang ada di sebelah kanan, maka dikarenakan kita sudah memasukkan tag untuk channel yang kedua, secara tidak langsung dia video yang ada di channel kedua ini akan masuk di rekomen video di channel A. Paham tidak? Saya harap kalian paham dengan yang saya maksudkan. Jadi intinya silakan kalian kolaborasi antar channel. Channel A silakan harus dihubungkan dengan channel B ya. Channel B harus dihubungkan dengan channel A, yaitu dengan cara memasukkan nama channel
B, C, D ini dalam channel A di bagian tagnya. Oke, di bagian tagnya itu untuk tips yang keempat. Nanti untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman bisa tanyakan pada kolom komentar ya. Oke. Terus yang kelima apa gitu kan, cara yang harus kita lakukan atau cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan view video kita. Salah satunya adalah dengan cara mengoptimalkan anotasi video. Untuk anotasi sendiri bisa teman-teman lihat seperti di dalam gambar ini ya, seperti ada yang ada tampilan anotasi seperti pada gambar ini. Ada anotasi subscribe, ada anotasi misalkan video selanjutnya, ada anotasi misalkan ada yang nyuruh klik, tolong klik, like, subscribe, komen dan lain sebagainya yang ada di sini. Biasanya itu digunakan pada anotasi detik 8 ya. Jadi bagi kalian yang saat ini sering sekali menggunakan trik anotasi detik ke-8, pastinya sudah tidak asing lagi dengan yang namanya anotasi ya. Dengan yang namanya anotasi. Anotasi ini adalah merupakan salah satu fitur yang bisa kita gunakan di dalam channel YouTube kita, dimana dengan anotasi ini kita bisa meningkatkan peluang kita untuk mendapatkan banyak view. Oke, saya harap teman-teman bisa paham dengan yang saya maksudkan. Itu untuk tips yang kelima. Terus yang keenam apa gitu kan cara yang bisa kita lakukan. Nah, di sini yang bisa kita lakukan adalah dengan thumbnail video. Jadi silakan kalian buat video, namun untuk thumbnail ini kalian harus buat semenarik mungkin ya. Jadi kalian coba posisikan diri kalian. Coba posisikan diri kalian di saat teman-teman melihat daftar video di YouTube. Kalian kemungkinan besar untuk mengklik itu channel yang gambarnya seperti apa gitu kan. Apakah gambarnya yang simple atau gambar yang sekiranya ini ya, seperti pada gambar ini. Kalau saya rasa ini cukup menarik juga untuk diklik ya. Misalkan yang ini nih. Share software. Susah banget sih nyebutnya ya. Ya jangan inilah ya. Misalkan yang ini nih. Cookie Cup. Ini kalau misalkan kita lihat gambar thumbnail ini cukup menarik dan kemungkinan besar untuk orang-orang mengklik video ini besar ya. Kalian bisa lihat di sini dalam waktu 1 minggu saja. Dalam waktu 1 minggu saja ini view-nya itu udah mencapai 404.319 orang. Itu dalam waktu 1 minggu teman-teman. Bayangkan dalam waktu 1 minggu dia bisa mendapatkan banyak view ya, yang salah satunya adalah dikarenakan thumbnail yang dia berikan itu cukup menarik orang untuk mengkliknya gitu ya. Jadi poin penting yang harus kalian ingat dalam pembuatan thumbnail video ini adalah kalian silakan buat thumbnail video yang menarik. Jangan asal-asal membuat thumbnail video itu. Oke, itu tips yang keenam. Kemudian untuk tips yang ketujuh adalah silakan kalian pilih keyword yang populer ya. Keyword yang populer ini keyword yang seperti apa? Nah, untuk mengetahui keyword populer kalian bisa menggunakan tools misalkan Google Trend, ataupun kalian juga bisa menggunakan keyword planner ya. Silakan kalian pilih keyword-keyword yang sekiranya populer. Populer di sini maksudnya adalah bahwa kata kunci atau keyword tersebut banyak dicari oleh orang lain, atau banyak pencari banyak pencari di YouTube yang menggunakan kata kunci tersebut. Dan salah satu tools yang bisa kalian gunakan seperti yang sudah saya bilang tadi adalah dengan menggunakan Google Trend, bisa juga dengan menggunakan keyword planner ya. Mengenai keyword planner saya sudah menjelaskan caranya. Saya sudah menjelaskan mengenai cara memilih kata kunci di keyword planner, yaitu pada video sebelumnya ya. Silakan kalian cari video tersebut di channel saya www.youtube.com/imran_iim. Nanti di sana teman-teman bisa mendapatkan video yang berkaitan dengan keyword planner. Oke, itu tips yang ketujuh. Kemudian tips yang terakhir ya, yang harus kalian lakukan agar view kalian itu atau view video kalian itu bisa banyak adalah dengan cara mengoptimalkan SEO ya. Apa itu SEO? SEO adalah search engine kok ini salah ketik ya, optimization, harusnya itu optimization teman-teman ya. Jadi pengoptimalan di search engine itu maksudnya. Di sini ada dua
bagian untuk SEO ini ya. Ada SEO on page, ada SEO off page ya, sorry, itu off page sama on page. Nah, ini kedua bagian ini bisa kalian optimalkan. Misalkan untuk di on page-nya sendiri, pengoptimalnya adalah dari segi metadatanya ya, mulai dari title, deskripsi, sama tag. Kemudian thumbnail juga masuk ke SEO on page. Sedangkan yang off page ini adalah pengoptimalan di luar halaman atau pengoptimalan di luar video. Misalkan kalian bisa menggunakan website untuk mempromosikan video kalian, atau kalian bisa mengoptimalkannya itu dengan cara men-share video di sosial media atau tempat-tempat yang lain. Intinya hal-hal yang berkaitan dengan YouTube, hal-hal yang berkaitan dengan video YouTube yang sekiranya kita melakukan pengeditannya itu di luar on page, di luar video. Nah, itu dikatakan off page, teman-teman. Ya, jadi ingat, tips yang ke-8 adalah SEO. Silakan kalian optimalkan SEO mulai dari tagnya, title, sama deskripsi. Oke teman-teman, mungkin pada video ini cukup sekian. Semoga ke-8 trik ini atau ke-8 cara ini bisa membantu kalian dalam meningkatkan view di video teman-teman. Dan saya harap kalian kalau misalkan nanti sudah berhasil, silakan kalian jangan, istilahnya jangan pelit ilmu ya, jangan pelit ilmu. Silakan kalian manfaatkan atau silakan kalian amalkan ilmu ini kepada teman-teman yang lain yang sekiranya membutuhkan. Oke, yang sekiranya membutuhkan. Baiklah teman-teman, sampai sini video saya kali ini. Silakan teman-teman bisa like video ini kalau misalkan kalian merasa suka, atau misalkan kalian merasa bahwa video ini cukup bagus, silakan kalian bisa like. Ataupun juga silakan teman-teman bisa share video ini kepada teman-teman yang lainnya, agar nanti mereka bisa mengetahui ke-8 langkah ini ya. Dan saya yakin mereka akan sangat berterima kasih sekali kepada kalian, karena mereka sudah bisa mendapatkan ilmu atau sudah bisa mendapatkan tambahan ilmu baru dari share yang kalian lakukan. Oke. Dan yang terakhir adalah silakan bagi kalian yang belum sama sekali mensubscribe channel YouTube saya, silakan kalian tekan tombol subscribe, dan nantinya kalian akan mendapatkan update video yang saya berikan di dalam channel ini, sehingga kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke, baiklah teman-teman, salam sukses dari saya Imran di Imran Tutorial dan di webputus.com. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.